Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu balaghah yang kelima. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, agar suatu ucapan atau kalam dinilai fasih, kalam atau ucapan itu harus bebas dari cacat bahasa. Pada pelajaran sebelumnya sudah saya sampaikan dua cacat yang menyebabkan kalam atau susunan kalimat itu tidak tergolong fasih, yaitu dha'fut ta'lif wa adamul tizamil qawaid al-lughawiyah. Yang kedua, tanafurul kalimah. Ini sudah kita bahas pada pelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita akan bahas cacat bahasa yang ketiga, yaitu at-ta'qid. Qad yakunu at-ta'qidu lafziyan au maknawiyan. Ta'qid itu ada yang berbentuk lafaz dan ada yang berbentuk makna. Ta'qidul lafziyu, ta'qid lafzi. Indama turut tiba ketika disusun apa al-kalimatu kalimat bisyaklin dengan bentuk la yatawafaku yang tidak pas ma'atartibil ma'ani dengan susunan makna fayufsida maka sebabnya rusak apa an-nidhamu keteraturan wasbahadan menjadi al-kalamu kalam su'bal fahmi sulit dipahami. Misalun qaulul mutanabbi anna bagaimana yakunu ada siapa abul bariyati bapak manusia Adamu yaitu Adam wa abuka sedangkan bapakmu wasakolani dan jin dan manusia anta kamu Muhammadun Muhammad. Suran ini ruwet. Al-waz'u as-sahihu susunan yang benar kaifa yakunu bagaimana terjadi Adamu Adam itu abal bariyati bapak manusia. Wa abuka sedangkan bapakmu itu Muhammadun Muhammad. Wa anta utawi kamu itu as-sakolani kebanggaan manusia dan jin. Wal kalamu kalam al-khali yang bersih minat ta'kidi dari rumit al-lafdiyyi lafat yaslamu selamat min ayyi khalalin dari macam-macamnya cacat atau rusak fit takdimi dalam mendahulukan kalimat, awit takhiri atau mengakhir kalimat, awil izmari atau menyembunyikan kalimat. Bisyarti wujudi korinatin dengan syarat terdapat satu tanda atau korinah wadihatin yang jelas. Sawaun sama juga lafdiyatan berupa lafat au maknawiyatan atau maknawiyah. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, cacat lain yang dapat merusak kefasihan ucapan adalah kerumitan. Maksudnya kerumitan susunan kalimat, yaitu ketika kalam menjadi sulit dipahami, baik karena susunan kalimatnya bermasalah maupun karena maknanya tidak tertata dengan baik. Nah, kerumitan ini ada dua macam, kerumitan lafaz dan kerumitan makna. Sekarang kita bahas kerumitan lafaz dulu. At-ta'qidul lafziyu, kerumitan lafaz. Kerumitan lafaz terjadi ketika urutan kalimat, urutan kata-kata tidak sesuai dengan urutan makna. Akibatnya, susunan kalam menjadi kacau dan pembaca atau pendengar harus berpikir keras untuk memahami maksudnya. Perhatikan contoh dari penyair Al-Mutanabbi ini. Anna, di mana yakunu ada abul bariyati bapak manusia Adamu yaitu Adam. Wa abuka dan bapakmu wasakolani jin dan manusia anta kamu Muhammadun Muhammad. Ini susunan ruwet peletakan kata-katanya atau kalimat-kalimatnya. Kalimat ini terasa berat dipahami karena susunan kalimatnya atau kata-katanya berbelit-belit. Jika disusun secara lebih jelas, maksudnya adalah kaifa yakunu Adamu abal bariyah wa abuka Muhammadun wa antas sakolan. Kaifa bagaimana yakunu ono sopo Adamu Adam itu abal bariyati bapak manusia wa anta sedangkan utawi kamu
itu Muhammadun Muhammad, wa anta kamu itu as-saqalani kebanggaan jin dan manusia. Kalimat yang bebas dari kerumitan lafaz adalah kalimat yang tidak keliru dalam urusan mendahulukan kalimat, mengakhirkan kalimat, atau menyembunyikan kalimat, atau mengganti dengan domir. Kecuali jika ada petunjuk yang jelas atau korenah, wadihah, baik dari lafaz maupun dari makna. Saya ulang agar syair ini menjadi jelas. Anna yakunu abul bariyati Adam wa abuka wasaqalani anta Muhammadun. Bagaimana mungkin Adam menjadi bapak seluruh manusia, sedangkan ayahmu adalah Muhammad, dan engkaulah yang menjadi kebanggaan dua makhluk, as-saqalan, yaitu manusia dan jin. Syair ini mengandung maksud pujian yang sangat tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun secara lafaz terdapat masalah kefasihan. Mengapa syair ini dinilai tidak fasih? Syair ini dianggap tidak fasih dari sisi lafaz, bukan karena lemahnya makna, melainkan karena terjadinya at-ta'qidul lafzi, yaitu kerumitan susunan kata-kata yang menjadikan sulit untuk dipahami, yang menyulitkan pemahaman. Letak masalahnya adalah pada urutan kata yang tidak sejalan dengan urutan makna. Dalam lafal syair ini, Abul Bariyati Adam, bapak seluruh manusia adalah Adam. Lalu tiba-tiba disusul wa abuka dan ayahmu. Kemudian wasaqalani anta, dan engkau adalah kebanggaan manusia dan jin. Dan baru di akhir disebut Muhammadun. Sehingga ini menyebabkan pembaca atau pendengar harus menunda pemahaman dan mengulang susunan makna di dalam pikirannya agar kalimat menjadi jelas. Susunan makna yang lebih lurus tanpa takkid lafzi dalam syair tadi adalah kaifa yakunu Adamu abul bariyah wa abuka Muhammad wa anta fakhrus saqalain. Artinya, bagaimana mungkin Adam menjadi bapak seluruh manusia? Padahal ayahmu adalah Muhammad dan engkau kebanggaan manusia dan jin. Susunan ini mengikuti alur makna secara alami, tidak memaksa pembaca membongkar ulang struktur kalimat, dan karena itu lebih fasih dan lebih mudah dipahami. Kesimpulannya, syair tadi sebetulnya adalah indah dan tinggi maknanya, tapi kurang fasih secara lafaz karena kerumitan susunannya, yaitu adanya at-ta'qidul lafzi. Takkid yang kedua adalah at-ta'qidul maknawi. Indama la yudau, ketika tidak diletakkan apal makna-makna fi maudhi'i, di dalam tempatnya as-sahih yang benar, wayati maka hilang apa qasdul katibi, maksud penulis syair. Contoh, saat lubu bu'dad dari angkum litakrubu. Saat lubu aku akan mencari bu'dad dari jauhnya rumah, angkum dari kalian semua, litakrubu agar kalian semua dekat. Wataskubu dan menumpahkan apa ainaya kedua mataku, ad-dumu air mata, litat semuda agar menjadi beku apa ainaya. Guna di sini aroda menginginkan ayasifa mensifati siapa katib al-husna, kesusahan, an-nadid yang dihasilkan anil firoki dari perpisahan, lakinnahu tetapi dia akhto'a salah, biwad'il makna di dalam meletakkan makna, wakana maka ada apa al-jumudu jumud beku, yufassiru itu menafsirkan apa jumud khotoan secara salah. Takkid yang kedua adalah takkid makna. Kerumitan makna terjadi ketika makna tidak ditempatkan pada posisi yang tepat, sehingga tujuan penulis atau pembicara menjadi kabur atau bahkan bisa disalahpahami. Perhatikan contoh dari Al-Abbas Al-Ahnaf. Saat lu bubuk dari angkum litakrubu, wataskubu ainayat dumu alitajmuda. Penyair ingin menggambarkan kesedihan yang mendalam akibat perpisahan. Namun ia mengatakan bahwa air mata dicurahkan agar membeku, padahal membeku biasanya menunjukkan tidak menangis. Akibatnya, makna yang ingin disampaikan menjadi rancu dan bisa dipahami secara keliru.
Dari sini dapat dipahami bahwa kefasihan tidak hanya bergantung pada susunan kata, tapi juga pada ketepatan menempatkan makna. Saya ulang lagi agar lebih jelas. Saat lubu bu'dat dari angkum litakrubu, watas kubu aina yadumu alitajmuda. Aku akan memilih menjauh dari tempat tinggal kalian, agar kalian justru terasa dekat. Dan kedua mataku menumpahkan air mata, agar ia menjadi beku. Mengapa syair ini dinilai tidak fasih? Syair ini tidak fasih bukan karena cacat bunyi atau kaidah bahasa, melainkan karena at-ta'kid maknawi, yaitu kerumitan pada penempatan makna. Letak masalahnya, penyair ingin menggambarkan kedalaman duka, susah, pedih akibat perpisahan. Ini intinya, dengan cara menjauh secara fisik, tapi semakin dekat secara batin. Menangis terus-menerus hingga air mata mengering. Itu maksudnya. Namun ungkapan yang digunakan menimbulkan makna yang keliru. Kelirunya di taskubu aina yadumu alitajmuda. Secara literal berarti kedua mataku menumpahkan air agar air mata itu membeku. Secara logika dan kebiasaan bahasa, air mata membeku karena dingin, bukan karena banyaknya tangisan. Padahal yang ingin disampaikan penyair adalah air mata menjadi kering karena terlalu sering menangis. Akibatnya makna yang dimaksud penyair tidak sampai dengan tepat. Dan pembaca harus menebak-nebak maksud yang tersembunyi. Dan ini bertentangan dengan prinsip kejelasan dan ketepatan makna. Mengapa ini disebut takkid maknawi? Karena kata-katanya jelas dan tersusun rapi, tetapi makna ditempatkan tidak pada relasi yang wajar, yang seharusnya. Sehingga makna zahir menyesatkan walaupun niat batinnya indah. Kesimpulannya, syair ini puitis dan penuh emosi. Namun tidak fasih secara balaghah karena adanya takkid maknawi, yakni penggunaan sebab akibat yang tidak sesuai dengan kebiasaan makna, sehingga maksud kesedihan mendalam tidak tersampaikan secara jernih. Cacat bahasa yang keempat adalah ta'aqubul adawat wa kasratut tikror, bertumpuknya kalimat adat atau kalimat yang diberi tugas tertentu dan terlalu banyak pengulangan.